Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan, mari saya undang kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih kalau Engkau masih berikan kami peluang untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buatlah kami Tuhan mengerti akan maksud daripada firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, supaya pola pikir kami bisa berubah dan kami bisa bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa yang saya mau sharingkan pada hari ini sangat berkait, sangat cocok, sangat sepadan dengan apa yang berlaku di dalam dunia kita pada hari-hari ini. Di kala pandemik COVID-19 melanda, banyak masalah-masalah, musibah yang berlaku setiap hari yang kita dengar, bahkan berlaku di dalam kehidupan kita sendiri. Ada orang yang bisnisnya bankrupt disebabkan oleh pandemik ini. Ada orang yang kelihatannya sehat, tetapi setelah dijangkiti oleh COVID, dan bila-bila saja mereka boleh meninggal. Dan seperti yang kita baru-baru alami, di mana salah satu daripada jemaat kita yang terkasih, Brother Sahan juga adalah salah satunya yang telah dipanggil pulang ke rumah Bapa lebih awal disebabkan oleh COVID-19. Itu belum lagi ditambah dengan masalah-masalah politik yang berlaku di negara kita, dan masalah bencana alam yang berlaku begitu mengesankan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mula bertanyakan, dikala ini semua berlaku, di mana Tuhan? Di manakah Tuhan di saat kesusahan? Nah, jangan kita beranggap atau berpikir keadaan yang melanda kita ini karena doa kita tidak dijawab. Seringkali kita begitu. Kita berdoa memohon kesembuhan, tetapi sebaliknya yang berlaku. Kita berdoa memohon sesuatu, tetapi tidak berlaku. Kita jangan berandai atau berpikir bahwa doa kita tidak dikabulkan, tetapi sebenarnya ada rencana Tuhan di balik semua ini. Nah, mari saya jemput kita membacakan Alkitab, membuka Alkitab kita. Ada sebuah nas yang sangat terkenal. Kita akan bacakan bersama-sama. Banyak ayat firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini. Kita tetap tenang, santai di posisi buka hati, dan kita terima firman Tuhan. Mari kita buka di Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 1 sampai habis, di ayat sampai ayat 28. Kita akan bacakan satu persatu, dan ini akan menjawab persoalan yang timbul. Di manakah Tuhan di waktu-waktu kesusahan kita? Tuhan sepertinya, apa Dia mendengar? Apa Dia menolong? Kenapa Tuhan tidak bertindak? Kenapa Tuhan mengizinkan ini? Nah, ternyata ini juga menjadi buah pikiran yang digumulkan oleh penulis Mazmur 73 ini. Mazmur 73 ini ditulis oleh Asaf. Asaf adalah seorang imam yang bertugas di Bait Allah
ketika zaman Raja Daud. Asaf itu dia datangnya daripada keturunan Gerson. Daripada Bani Gerson, Gerson itu adalah anak pertamanya Lewi. Dan Lewi adalah anak ketiga Yakub daripada istrinya Leah. Nah, jadi Asaf adalah seorang imam yang bertugas di bait suci di Yerusalem ketika zaman pemerintahan Raja Daud. Nah, mari kita buka Alkitab kita bacakan bersama-sama. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kalau kita membaca ayat ini, kita mulai belajar supaya tidak membaca satu ayat saja. Kita mulai membaca satu pasal supaya kita bisa mengenal atau mengerti keseluruhan message itu. Kalau kita perhatikan, sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Apa kalau kita lihat pada waktu-waktu sekarang ini, apakah itu berlaku? Sepertinya salah. Karena selalunya orang yang bersih hatinya itu dianiaya. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang tulus hatinya itu selalu mendapat susah. Orang yang jahat selalu yang mendapat kebaikan. Kita terus ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Penulis Mazmur ini mengatakan dia hampir jatuh. Kenapa? Di ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nah, penulis Mazmur ini hampir terjatuh. Hampir jatuh karena melihat apa yang terjadi. Dia cemburu kepada pembual-pembual, maksudnya orang yang cakap besar, orang yang suka gosip. Kalau dia hampir jatuh melihat orang fasik itu mujur maksudnya ini prosper, sangat diberkati. Nah, ternyata orang-orang fasik ini orang jahat maksudnya. Wicked dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ternyata wicked people is prosper. Orang-orang jahat itu selalunya diberkati hidupnya. Jadi ini yang membuat penulis Mazmur ini cemburu melihat itu. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tula seperti orang lain. Ternyata bukan saja orang-orang yang jahat ini hidupnya kaya, tetapi mereka itu sehat. Mereka tidak susah. Mereka tidak kena penyakit. Mereka tidak kena tula seperti orang yang lain. Kita melihat saudara kita, Sahan saya ambil, karena masih bermain di pikiran saya. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang setia dalam pelayanan, ternyata kena tula, dijangkiti oleh penyakit yang yang sedang mengganas dan akhirnya merenggut nyawanya. Tetapi ketika saya melihat, contohnya saya ambil begini, beberapa minggu yang lalu ada customer datang ke tempat saya bekerja dan dia dengan begitu nekat tidak pakai mask
tidak menjaga protokol SOP yang telah disyorkan supaya kita tidak merebakkan lagi COVID ini, dan dia tanpa menggunakan mask datang bercakap di depan kaunter tempat saya bekerja. Ketika saya menasihati dia, pertama saya beri dia mask, dan bahkan saya berikan dia mask untuk 1 kotak supaya dia boleh pakai selalu. Tapi katanya sebenarnya dia punya, tetapi dia tidak mau pakai. Sengaja tidak mau pakai karena berbagai alasan yang dia katakan. Dia sangat yakin bahwa dirinya kalau dijangkiti pun akan baik-baik saja. Setelah 2 hari kemudian, saya mendengar dia benar-benar telah dijangkiti oleh COVID-19. Sekarang dia telah sembuh. Dia berjaya melalui mengatasi COVID ini hanya dengan kuarantin rumah. Saya bertanya dengan Tuhan, kenapa teman saya yang begitu sehat, yang begitu cergas, takut akan Tuhan, boleh terkena COVID dan meninggal. Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan, sombong, cakap besar, berlagak, kena dengan dijangkiti COVID-19. Tetapi sudahlah orangnya memang cukup tua, dalam usia dalam 60-an begitu. Tetapi dia mampu untuk survive. Menjadi tanya-tanya di dalam pikiran saya. Jadi ketika saya melihat Mazmur 73 ini, ternyata jawabannya ada di sini. Kita teruskan, jemaat Tuhan. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tula seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalung kecongkakan dan berpakaian keras, kerana kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Maksudnya di sini, mereka berkalungkan kecongkakan, mereka sombong, dan mereka bangga melakukan kekerasan terhadap orang lain. Mereka gemuk, maksudnya mereka sehat. Kesalahan mereka menyolok, kesalahan mereka itu sangat nyata. Mereka perbuatan mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahat. Hal pemerasan dibincangkan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Mereka menentang Tuhan. Mereka membual, mereka membuka mulut melawan langit. Maksudnya mereka melawan Tuhan. Dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu, orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Nah, ternyata orang yang tidak mengenal Tuhan selalu hidupnya itu diberkati. Ini yang membuat penulis Mazmur ini hampir terjatuh, hampir jatuh. Dengan kata lain, hampir meninggalkan Tuhan karena melihat apa yang berlaku. Kenapa orang-orang yang jahat, yang tidak mengenal Tuhan, hidup mereka lebih bagus dari orang yang mengenal Tuhan? Nah, bahkan orang-orang itu lari kepada mereka, mencari perlindungan kepada mereka, mencari mungkin bisnis kepada mereka. Mereka mencari sesuatu yang boleh menjadi kesenangan kepada orang lain. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi? Lihat, mereka berkata, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang jahat,
Bahkan mereka berkata, Tuhan tahukah ini berlaku? Memangnya Tuhan tahukah? Memangnya ada Tuhan? Sepertinya begitu. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Nah, kita lihat di sini. Orang fasik itu orang jahat. Yang dimaksudkan di sini adalah orang yang tidak mengenal Allah. Yang walaupun mereka mengenal Allah, mereka menjauhkan diri mereka daripada Tuhan. Nah, orang-orang itu boleh dilihat daripada perbuatan mereka. Mereka menambah harta benda dan kesenangan. Maksudnya fokus mereka di dalam kehidupan ini adalah untuk menyenangkan hidup mereka. Fokus mereka tertumpu kepada kehidupan sekarang. Kita teruskan sebelum saya uraikan. Ayat ke-13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ini yang membuat penulis Mazmur ini hampir jatuh. Dia berkata, sia-sia aku menjaga kekudusan. Sia-sia aku mendengar firman Tuhan. Tetapi orang yang jahat, kondisi mereka lebih baik. Mereka sehat, mereka tidak kena tulah, mereka diberkati hidupnya. Nah, sia-sia. Hampir itulah katanya kekecewaan penulis Mazmur ini. Bukan saja itu, di ayat ke-14, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Bukan saja dia sakit hati melihat apa yang baik berlaku pada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dirinya yang berusaha hidup di dalam kekudusan, yang selalu beribadah kepada Tuhan, tetapi dia pula yang terkena penyakit. Dan kena hukum setiap pagi. Maksudnya begini, setiap hari merasa kesakitan. Setiap hari merasa sakitnya penyakit. Seandainya aku mau berkata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Nah, tetapi apa yang kita bacakan tadi itu adalah bagaimana kekecewaan si penulis Mazmur ini. Ketika dia melihat kejadian ini, dia hampir meninggalkan Tuhan dan dia berkata, sia-sia. Kalau begitu sia-sia aku ikut Tuhan. Nah, jadi katanya itu di ayat yang ke-16, di ayat yang ke-15, kalaulah aku boleh berkata-kata, kalaulah saya boleh cakap dalam bahasa kita sekarang, lebih bagus saya tidak ikut Tuhan. Seperti lebih kurang begitu dalam bahasa kita sekarang. Nah, ayat yang ke-16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Seringkali ini yang kita tanyakan. Ketika kita bertanya, Tuhan, kenapa kesusahan ini berlaku di dalam hidup saya? Kenapa orang yang tidak kenal Tuhan baik-baik hidupnya? Bahkan ketika kita bertanya ini, Mazmur mengatakan, menjadi semakin sulit untuk aku mengerti. Ternyata apa yang kita alami sekarang telah dialami beberapa ribu tahun yang lalu oleh seorang penulis Mazmur. Hal ini bukan baru. Ternyata hal ini juga telah berlaku sekian ribu tahun lamanya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis
oleh karena kedahsyatan. Rupa-rupanya ini yang Tuhan mau kita sampaikan. Rupa-rupanya kenikmatan, kesenangan, kesehatan di bumi ini hanyalah sementara. Semua ini setiap orang yang tidak melakukan firman Tuhan, walau bagaimana senangnya hidupnya, pasti akan berakhir. Bagaimana sehatnya dia, tetap hidupnya akan berakhir. Bahkan di ayat ke-20 berkata, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Rupanya kehidupan ini seperti mimpi saja. Sekejap waktu orang itu lahir, dia sekolah, bekerja, berjaya, dan akhirnya akan meninggal. Begitu rupa-rupanya kalau kita melihat daripada apa yang penulis Mazmur ini mau katakan, hidup ini begitu singkat. Jadi perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Walaupun hidup ternyata hidup mengikut Tuhan itu selalunya tidak menjanjikan kekayaan, tidak menjanjikan keselesaan, tidak menjanjikan bahkan kita sehat, tetapi hidup di luar Tuhan selalunya memberikan sesuatu yang enak bagi tubuh. Tetapi kenapa kita harus mendengar nasihat daripada penulis Mazmur ini? Karena dia begitu menjelaskan bahwa kehidupan ini begitu singkat dan akan ada waktu akhirnya, dan itu berlaku seperti mimpi cepatnya. Begitu saja. Jadi jemaat Tuhan, marilah kita mula memfokuskan apa yang akan menjadi di mana destinasi kita setelah berakhirnya hidup kita sekarang di bumi ini. Itulah nasihatnya penulis Mazmur ini. Di ayat 21 berkata, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Maksudnya begini, ketika kita dilanda kesusahan, ketika masalah silih berganti datang di dalam hidup kita, dan kita berkata, Tuhan kau di mana? Aku berdoa terus, tapi Tuhan tidak jawab. Tuhan kau di mana? Ketika kita semakin tidak mengerti, ini nasihatnya pemazmur. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Walaupun kita tidak mengerti kenapa ini berlaku, tetap kita dekat dengan Tuhan. Seperti hewan aku di dekatmu. Saya teringat kalau saya pernah melihat satu video di mana ada kawanan lembu itu mau dibawa kepada tempat penyembelihan. Ketika tuannya memanggil lembu-lembu itu, semuanya datang, dan semuanya lembu-lembu itu senang dengan tuannya. Apalagi kalau tuannya pegang-pegang, dorang diam saja. Padahal mereka akan dibawa ke tempat penyembelihan. Nah, mungkin lebih kurang ini yang penulis Mazmur mau katakan kepada kita. Ketika kita tidak mengerti kenapa masalah kesusahan ini berlaku di dalam hidup kita sekarang, tetapi tetaplah seperti orang yang dungu. Dalam bahasa kita sekarang, orang yang ngok, orang bodoh, tidak tahu apa-apa, tetapi kita tetap dekat dengan Tuhan. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganmu. Meski kita tidak mengerti, tetap dekat dengan Tuhan. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku.
dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang berlaku di dalam kehidupan kita, ketika kita bertanya sehingga kita tidak sama sekali mengerti kenapa ini berlaku, jangan pernah jauhkan dirimu dari Tuhan. Bahkan ketika semakin banyak masalah melanda di dalam hidup kita, semakin dekatlah kita dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, nah, kita mendapat nasihat dengan Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Ternyata ada tuntunan Tuhan lewat nasihatnya. Bagaimana kita mendapat nasihat daripada Tuhan? Tentunya daripada firman Tuhan, daripada Alkitab, daripada dengar khotbah begini, daripada membacakan Alkitab. Oleh yang demikian, mungkin di waktu-waktu pandemik ini kita semakin sebenarnya lebih banyak tinggal di rumah. Apakah kita sudah menggunakan waktu-waktu yang ada atau kita masih bermasa bodoh? Kalau kita tetap bermasa bodoh, kita tetap tidak mau serius dalam hidup, ketika kita masih di rumah begini, kita tidak ambil peluang untuk belajar Alkitab, bukan sekadar membaca, tetapi kita membacanya, sehingga kita mengerti. Ketika kita mengerti, pasti kita bertindak tepat seperti apa yang firman Tuhan firmankan. Pasti kita berkelakuan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan, ini janji Tuhan. Tuhan pasti akan mengangkatnya dalam kemuliaan. Kalau tidak di bumi sekarang, jangan takut. Di langit yang baru, di bumi yang baru, Tuhan pasti mengangkat kita dalam kemuliaannya. Pasti kita akan masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Tetap setia. Apapun yang berlaku di dalam hidup kita, kita semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam kita bersedih, di dalam kita kesakitan, apalagi waktu kita senang, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Karena pemazmur di sini begitu jelas mengatakan bahwa seperti mimpi sahaja kehidupan ini. Meskipun kau kaya, kalau kau jauh daripada Tuhan, hidupmu binasa. Kau akan dipandang hina oleh Tuhan, kau akan ditolak oleh Tuhan. Apa gunanya kita hidup senang lenang di dunia? Apa gunanya kita sehat? Apa gunanya kita kaya raya sekarang? Tapi kalau hidup kita jauh dari Tuhan, kita akan ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai ini berlaku baru kita menyesal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anggaplah apa yang kita dengar pada hari ini adalah teguran dan nasihat Tuhan menuntun kita semakin dekat kepada Dia. Melalui masalah yang berlaku di dalam hidup kita, melalui penyakit yang kita hidapi sekarang, itu marilah kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau penyakit kita itu diizinkan Tuhan sembuh, tetapi satu hari nanti kita pasti akan mati juga. Jadi marilah kita mula memfokuskan pada kehidupan kita yang kekal. Kalau kehidupan dunia saja kita fokus, pasti kita menyesal satu hari. Nah, ayat yang ke-25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat ini sangat luar biasa, sehingga dibuat lagu yang begitu terkenal. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Meskipun
kata pemazmur, dia tetap mau dekat dengan Tuhan, meskipun dagingnya hancur, hatinya hancur. Meskipun hatinya remuk melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan hidupnya baik-baik, tetapi dia yang mengikuti Tuhan, yang taat kepada Tuhan, hidupnya susah. Meskipun dia susah, meskipun dagingnya, meskipun hidup tubuhnya sakit, meskipun hancur hatinya, dia tetap memuliakan Tuhan. Tetaplah Tuhanlah bagian baginya. Selain kau, selain Tuhan, tidak ada yang kita ingini. Kita harus berusaha di dalam hidup kita sekarang. Kalau boleh, kita harus berjaya di dalam apapun bidang yang kita ceburi. Kita harus kalau boleh sekaya-kayanya kita, tetapi kekayaan, keberhasilan itu kita pakai untuk menolong orang. Kita pakai untuk membantu orang, bermula dari orang-orang di sekeliling kita, bermula daripada keluarga kita. Nah, di situ boleh membuat nama Tuhan dimuliakan. Tetapi di samping kita berusaha di dalam hidup kita sekarang ini, yang terpenting bagi kita adalah kita mempersiapkan diri untuk menyongsong masuk di dalam bumi yang baru, langit yang baru, di sorga nanti. Ini karena kehidupan kita sekarang, jemaat Tuhan, itu begitu singkat. Kita lihat saja kiri kanan kita. Di dalam gereja kita, dalam masa 1 tahun ini, ada berapa orang yang kita kenali telah pergi meninggalkan kita. Begitu saja, dengan sekelip mata saja. Orangnya begitu sehat, orangnya sangat ramah, begitu tidak ada penyakit, tetapi dipanggil Tuhan begitu saja. Itu adalah hal yang juga boleh berlaku di dalam hidup kita. Kepada saya, kepada kita semua. Jadi kita harus apapun yang berlaku di dalam hidup kita, kita tetap dekat dengan Tuhan. Bagaimana dekat dengan Tuhan itu? Kita selalu berdoa. Dimanapun kita berada, kita selalu mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Di dalam kita berkelakuan, di tempat kerja, di rumah, di pasar, di jalan raya, dimanapun, kita harus punya hubungan dengan Tuhan, supaya dimanapun kita berada, tidak ada kata-kata yang tidak berkenan di mata Tuhan itu keluar dari mulut kita. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak inginkan itu kita lakukan. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah orang yang selalu merenungkan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, message kita dari tahun lepas itu kan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita sering membaca firman Tuhan, kita bandingkan orang yang membaca firman Tuhan selalu dan merenungkannya selama setahun, pasti pengertiannya itu berbeza dengan orang yang tidak membaca firman Tuhan. Kenapa itu penting bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan? Karena pola pikir kita itu diubahkan lewat pendengaran firman Tuhan. Lewat daripada pola pikir yang berubah, kita bertindak, berkelakuan tepat seperti anak-anak Allah, bukan seperti anak-anak dunia. Nah, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Siapa yang jauh dari Tuhan, kelak akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina meninggalkan engkau. Berzina yang dimaksudkan oleh pemazmur di sini bukannya satu zina secara fisik, tetapi orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang menjauhi Tuhan, yang hidupnya jauh dari Tuhan, itu adalah satu perbuatan yang dipandang dosa kekejian di mata Tuhan.
Tetapi aku suka dekat dengan Tuhan. Kita harus begini, jemaat Tuhan. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Apapun yang berlaku di dalam hidup kita, kesedihan, ditinggalkan oleh orang yang kita sayang, kesusahan, kita sakit, bahkan sudah sakit kena COVID lagi. Jemaat Tuhan, jangan lagi kita mula bertanya, Tuhan kenapa ini berlaku? Karena itu membuat kita semakin tidak mengerti. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk lebih perhatikan bagaimana kita hidup dengan saksama, hidup dengan seperti orang yang bijaksana. Jangan seperti orang dunia yang jauh, yang tidak mengenal Allah. Meskipun kau boleh kaya, meskipun kau boleh berjaya, kau lebih terkenal daripada Mr. Bean, kau boleh lebih terkenal daripada Puat Cukang, kau boleh terkenal daripada Donald Trump. Tapi kalau hidupmu jauh dari Tuhan, tidak ada gunanya. Kau akan binasa. Tetapi meskipun kita susah, meskipun kita tidak mengerti, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus semakin kuat membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu sehingga kita mengerti. Nah, coba kalau kita bacakan Mazmur 73 ini, begitu luar biasa. Mungkin sepanjang minggu ini, mula besok, hari Senin, hari Selasa, sampai hari Minggunya, saya himbau kita baca terus ayat ini. Baca terus supaya kita boleh, karena kalau setiap kali kita membacanya, kita dapat pengertian yang baru, kita mendapat hikmat yang baru dari Roh Kudus. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Dia menuntun kita, dia dengan nasihatnya yang lewat Roh Kudusnya yang mengajar kita di dalam hati kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya begini, saya tutup di sini. Sesungguhnya hidup itu adalah seperti satu proses ujian demi ujian. Orang yang tahan uji akan menjadi seperti emas yang murni. Adam diciptakan juga melalui diberikan ujian. Jangan kau makan buah itu. Tetapi sayangnya Adam gagal. Dia makan. Ayub juga diuji. Abraham diuji. Tuhan Yesus pun diuji ketika dia lahir sebagai firman-Nya Allah itu lahir ambil tubuh seorang manusia yang bernama Yesus. Itu pun diuji. Ketika Ayub diuji, iblis mencobainya, tapi Tuhan mengizinkan itu. Ketika dia diuji, begitu kekayaannya habis, bankrupt, anaknya semua mati, begitu kuat, bahkan tubuhnya mengalami kesakitan, sakit penyakit, sehingga dia bilang begini, kenapa ini berlaku Tuhan? Kenapa ini berlaku kepada aku? Tuhan menegur Ayub, Tuhan marah dengan Ayub, Tuhan tegur dia. Ketika Ayub mendengar teguran Tuhan seperti yang berlaku di dalam sekarang ini. Kita mendengar nasihat Tuhan, kita menegur, Tuhan menegur kita lewat firman-Nya yang kita dengarkan hari ini. Ayub menarik balik kata-katanya. Ayub mencabut balik kata-katanya, apa yang dia katakan. Ternyata apa yang Ayub tidak mengerti bahwa hidup itu adalah satu ujian. Ketika dia mengerti, dia menarik kata-katanya. Dia minta maaf kepada Tuhan. Nah, hidupnya dipulihkan. Hidup kita itu adalah satu proses ujian yang tidak pernah berhenti. Ujian demi ujian demi ujian. Sekarang ini kita juga berada di dalam suatu ujian, satu proses
ujian, di mana kita hidup di dalam satu pandemik. Kita boleh berdoa sebanyak mana, kita harus berdoa untuk perlindungan, untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Tetapi tanpa seizin Tuhan, itu tidak akan berlaku. Kalau Tuhan izinkan kita sembuh, kita harus lebih mengucap syukur lewat perbuatan kita. Nah, tapi kalau itu Tuhan tidak izinkan, kita harus tetap setia sama Tuhan. Kita lagi dalam ujian sekarang, lebih dengan pandemik yang begitu dahsyat ada di kiri kanan kita. Membuat kita takut, membuat kita cemas, sehingga kerajaan mengarahkan kita untuk duduk rumah, stay at home. Nah, ini ujiannya. Kita sudah duduk rumah ini, kita buat apa? Apa kita sudah mulai belajar untuk mengerti akan firman Tuhan? Apa kita sudah membaca Alkitab? Atau kita masih tetap bermain game? Atau tetap menonton? Atau kita apa saja yang membuang waktu kita? Inilah ujian bagi kita. Di kala pandemik COVID-19 ini melanda, Tuhan mengizinkan kita untuk masuk diam di rumah. Apa yang kita lakukan? Apakah kita mau dekat dengan Tuhan? Atau kita mau menjauh dari Tuhan? Ada dua saja di sini. Apa kita mau mulai mendekat dengan Tuhan, atau kita akan menjauh dari Tuhan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak perpanjangkan di sini, tetapi kiranya kita ketika kita mendengar firman pada hari ini, mungkin kita tidak mengerti, atau sedang bermain di nalar kita, di pikiran kita. Kenapa kesakitan ini? Kenapa penyakit ini berlaku di dalam hidupku? Kenapa Tuhan mengizinkan ini berlaku? Kenapa aku yang berusaha untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin berlaku yang tidak baik di dalam hidupku? Kita telah belajar daripada pemazmur, tetap dekat dengan Tuhan walaupun kita tidak mengerti. Tetap dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan dimuliakan oleh Tuhan, akan tetap mendapat keselamatan daripada Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, apapun yang berlaku, meskipun hidupmu tidak tertolong pada saat ini, tetaplah memuliakan Tuhan. Seperti Ayub, ketika dia sudah mengerti, dia memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita itu, hidup orang percaya itu di dalam tangan Tuhan. Apapun yang berlaku pada kita, meskipun kita tidak tertolong, kita telah selamat. Kita sudah selamat kalau kita memilih untuk dekat dengan Tuhan. Kalau kita memilih untuk bertindak seperti apa yang firman Tuhan katakan. Nah, semoga kita semuanya tetap lulus di dalam ujian hidup kita. Ujian yang berbeza-beza, yang tidak sama. Orang lain ujiannya lain. Orang lain ujiannya lain. Apakah ujian yang sedang kita hadapi sekarang? Marilah kita tetap dekat kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini, kita dengan rendah hati, kita mau menerimanya, kita simpan. Dan sepanjang minggu ini kita baca terus Mazmur 73 ini. Apapun yang berlaku di dalam hidup kita, kita tetap pegang Tuhan. Tuhanlah perlindungan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanam dan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Roh Kudus, hamba-Mu mohon terus berbicara di dalam setiap hati kami, supaya membuat kami lebih mengerti Tuhan. Setiap hari kami lebih mengerti ketika kami membaca firman-Mu, kami mendengar firman-Mu, kami lebih mengerti kenapa sesuatu yang tidak baik berlaku di dalam hidup kami. Kenapa ketika kami semakin mendekat dengan Tuhan, semakin sakit kami merasakannya. Di manakah Engkau Tuhan? Ketika kami tidak merasakan Engkau,
tetaplah kuatkan kami untuk tetap duduk di dekat Tuhan, untuk tetap mencari wajah Tuhan, untuk tetap setia mendengarkan, membacakan, dan merenungkan firman-Mu Tuhan setiap waktu di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus buat pimpinan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami masing-masing, supaya dimanapun kami berada, kami menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.